ketemu cairan-cairan tubuh di sana, lalu ada proses penghancuran tablet menjadi partikel-partikel yang lebih halus ya. Berarti dilanjutkan dengan pelepasan zat-zat aktif ya. Jadi di dalam tablet kan ada bahan aktifnya atau bahan obatnya. Jadi misalnya ada tablet parastamol, di sana ada bahan aktifnya adalah parastamol. Nah, si bahan aktif ini akan melarut lebih dahulu sebelum dia terabsorpsi. Jadi ada proses pelarutan, jadi penghancuran dulu kalau tablet, penghancuran, pelarutan. Kalau di dalam farmasi dikenal di istilah desintegrasi, itu penghancuran tablet tadi, lalu disolusi, itu pelarutan zat aktif. Ya. Jadi mesti melarut dulu. Kalau sudah terlarut, begitu ya, kayak kita melarutkan gula di dalam air ya. Jadi di sana bentuknya sudah yang semula partikel gulanya kelihatan, sekarang sudah bercampur rata, halus, apa ya, tidak terlihat partikelnya di dalam air ya. Di situ. Nah, obat juga demikian akan mengalami fase kayak gitu. Lalu terjadilah eh, absorpsi, ya, penyerapan. Jadi obat-obat ini akan diserap ke dalam darah melalui saluran cerna tadi. Mungkin tadi bisa terjadi di lambung bisa, atau mungkin nanti berlangsung di dalam usus halus kita ya. Itu kira-kira proses absorpsinya. Nah, gimana dengan bentuk-bentuk yang kayak sirup misalnya? Jadi sirup akan sudah terlarut karena ya bentuknya sudah terlarut, jadi dia siap diserap. Ketika kita menelan sirup, karena bentuknya sudah terlarut, jadi masuk ke dalam saluran cerna, dia akan siap diabsorpsi. Jadi tidak melalui fase-fase seperti tadi di bentuk tablet. Ya. Kapsul gimana? Kapsul itu adalah biasanya ada bahan aktif yang dicampur di apa ya, pengisi ya, tapi tidak dipadatkan. Jadi sekedar dipenuhi volumenya. Jadi kalau kapsul itu ada cangkangnya, cangkang itu kalau diisi hanya parastamol misalkan atau obat aktif yang lain, mungkin terlalu sedikit gitu ya. Hanya berapa miligram pun mungkin untuk ngisi seluruh cangkang nggak penuh gitu. Nah, sehingga biasanya ditambahkan zat-zat pengisi. Jadi ada bahan tambahan yang sering dicampurkan di dalam kapsul, ada bahan-bahan pengisi yang untuk memenuhi volume gitu ya. Jadi kalau ada ukuran cangkang berapa ya, itu ada macam-macam ukurannya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, jadi kita penuhi. Nah, eh, biasa kita sesuaikan dengan apa ya, dosis ya. Kalau dosisnya kecil-kecil hanya misalnya 5 miligram, 10 miligram, bang, ukuran kapsulnya kecil. Dan juga yang menyesuaikan ya. Nah, cangkang itu biasanya ketika kontak dengan air atau cairan di dalam lambung ya, itu langsung melarut. Jadi langsung lebur gitu. Jadi langsung melebur, melepaskan partikel zat aktif ya. Jadi di sini zat aktif masih mengalami fase pelarutan lebih dahulu. Jadi beda antara yang tadi sirup ya. Kalau sirup kan sudah siap larut, jadi langsung proses absorpsi berjalan. Tapi kalau bentuk seperti tadi serbuk ya, misalnya kita minum puyer ya, atau minum kapsul tadi, cangkangnya leleh dulu, lebur dulu karena ketemu air, lalu partikel zat aktifnya akan lepas. Nah, setelah itu kontak dengan cairan di dalam tubuh kita, di lambung misalnya atau usus, lalu terjadilah pelarutan. Ya, ada fase disolusi, pelarutan, lalu baru terabsorpsi. Bentuk-bentuk ada lagi bentuk lain, mungkin kenal ya, emulsi ya, suspensi, kayak kita menggunakan antibiotik itu ada bentuk suspensi ya, sering kalau kita beli tambah air ya, dikocok-kocok ya, bisa dilabeli kocok dahulu ya, karena memang dia harus diratakan, dihomogenkan gitu ya, disebutnya suspensi. Jadi didispersikan merata dulu ya. Setelah kita ambil air, kita kocok. Setelah dikocok, dia akan merata, distribusinya merata di dalam seluruh media air. Lalu baru ada bisa tuang
obat itu ya ke dalam sendok, kemudian diminum gitu. Itu suspensi. Emulsi kurang lebih sama, cuma bentuknya adalah biasanya minyak, ya, fase-fase minyak, kayak minyak ikan, emulsi minyak ikan, itu contoh seperti itu di bentuk emulsi. Dan di situ setelah didispersikan, jadi dikocok tadi, jadi proses distribusi yang merata ke dalam seluruh media air, lalu dituang ke dalam takaran atau sendok ya, lalu diminumkan ke orang yang menggunakan obat gitu ya. Dan di dalam tubuh, sel lambung atau usus halus tadi, karena dia belum terlarut, jadi tetap harus mengalami fase pelarutan lebih dahulu. Jadi ya, yang tadi bentuk serbuk ya, di minum saset misalnya ya, ada apa misalnya astil sistein serbuk ya, ada misalnya itu, atau bentuk puyer, atau bentuk tadi kapsul, lalu tadi ada suspensi, emulsi. Bentuk-bentuk ini belum terlarut di dalam media air ya, sehingga di dalam saluran cerna kita harus mengalami fase pelarutan lebih dahulu. Jadi barulah terjadi fase absorpsi ya. Nah, eh, kalau injeksi tergantung ya injeksi ya. Kalau injeksi intravena memang zat aktif itu sudah terlarut di dalam media pembawa cairan injeksi, misalnya ada aquapo injeksi atau mungkin media lain ya, ada cairan fisiologis atau yang lainnya, dia memang sudah terlarut di situ. Jadi begitu sudah larut dan dia langsung, misalnya intravena kan langsung ke dalam vena ya, jadi fase absorpsi sudah terlewati gitu, karena sudah dibantu menembuskan langsung ke dalam pembuluh darah. Jadi tidak ada fase absorpsi, langsung didistribusikan. Nah, beda dengan injeksi yang lain. Injeksi yang lain, misalnya subkutan, ya, kayak misalnya kita nginjek insulin. Kalau kita injeksi insulin di dalam bawah kulit ya, subkutan itu di bawah kulit. Jadi kalau kita mau suntikan itu cubit kulit sedikit, di bagian cubitan kita tusukkan jarum, spet insulinnya, lalu kita masukkan insulin ya. Nah, di situ masuklah insulin ke bawah kulit. Di sana memang sudah bentuk larutan juga, tapi dia harus melalui fase absorpsi ya, karena dia harus mencapai pembuluh darah. Nah, sementara posisi dia baru di bawah kulit ya. Jadi tetap harus melalui fase-fase absorpsi, penembusan sampai ke dalam pembuluh darah, dari bawah kulit menuju ke pembuluh darah. Ya, nanti ada intramuskular masih di otot ya, di dalam otot ya, beberapa injeksi disuntikan intramuskular juga di dalam otot, masih belum sampai ke dalam darah juga ya, pembuluh darah. Jadi dari otot menuju ke pembuluh darah dia juga harus mengalami fase absorpsi dulu. Jadi ada perjalanan begitu ya. Oke, itu absorpsi absorpsi ya. Absorpsi sendiri apa ya, melalui beberapa proses ya. Di sana tergantung dari zat-zat aktif yang memang apa di apa ya dimiliki oleh zat aktif tadi. Misalnya kita punya partikel obat tadi ya, paracetamol atau obat-obat yang lain, astosal, aspirin dan sebagainya. Eh, Umumnya ketika obat ini sudah terlarut di dalam saluran cerna, ya sebagian besar memang di apa usus halus ya, duodenum, ileum, yeyunum gitu ya. Di sana eh, artinya setelah obat itu terlarut, ya berada dalam konsentrasi yang tinggi ya, konsentrasi tinggi. Pembuluh darah katakan belum ada obat lah gitu ya. Jadi ada beda antara konsentrasi obat di dalam saluran cerna terhadap konsentrasi yang ada di dalam pembuluh darah yang akan dicapai oleh si obat tadi. Dan karena ada beda konsentrasi tadi, maka obat akan berjalan melalui proses difusi pasif. Jadi difusi yang berjalan karena ada beda konsentrasi. Jadi kalau saluran cerna konsentrasi tinggi, pembuluh darah konsentrasi rendah katakan gitu ya. Dan pergerakan akan berjalan melalui difusi pasif. Jadi dia tanpa dibantu apa-apa akan berjalan prosesnya karena tadi ada konsentrasi yang tinggi di dalam saluran cerna, sementara di dalam pembuluh darah masih
kecil konsentrasinya. Ya. Beda kalau mungkin apa ya, eh, eh, kita nanti kita mungkin akan kita lihat di dalam penyampaian obat di jaringan misalkan gitu ya. Suatu kali kayak obat yang sudah mungkin didistribusikan. Jadi suatu saat tempat-tempat penumpukan obat itu sudah terkonsentrasi tinggi karena sudah ditumpuki gitu ya. Nah, pembuluh darah yang membawa obat suatu kali konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi yang ada obat di jaringan tadi. Jadi ada beda konsentrasi malah dari rendah ke tinggi ya. Nah itu eh, tidak bisa lagi ya difusi pasif gitu. Jadi ada difusi yang harus aktif, harus dibantu oleh suatu energi misalnya. Nah itu ada difusi yang aktif. Oke. Kemudian beberapa apa ya molekul molekul obat atau molekul senyawa ya di dalam pengobatan kadang-kadang kita akan eh, apa ya membutuhkan elektrolit misalkan ya ada minum minuman berelektrolit gitu kayak oralit misalnya ya zat-zat atau ion-ion di dalam larutan elektrolit tadi oralit tadi itu cukup kecil sehingga dia bisa melalui proses perpindahan yang tadi mungkin tidak apa ya tidak menggunakan difusi yang pasif tadi. Satu hal karena tadi ion-ion itu eh, satu kecil dia bisa melalui filtrasi ya, namanya ada filtrasi melalui pori gitu ya, pergerakan itu melalui pori. Hanya biasanya ion itu karena larut di dalam air, sementara posisi eh, membran ya usus atau membran lambung itu adalah apa ya lipid ya lemak begitu ya lipid jadi lapisan degradasi lipid yang ada di permukaan membran itu tidak memungkinkan untuk ion-ion itu eh, apa ya sesuai dengan sifat lipid tadi sifat lipofilitas kelarutan di dalam lemak itu tidak cukup. Jadi bagi beberapa molekul tertentu kayak gula, terus apalagi ion-ion tadi ya elektrolit itu biasanya perlu suatu energi bantuan ya. Ada transport terfasilitasi atau transport aktif yang harus mendorong masuknya ion atau molekul glukosa tadi untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Karena dia harus menembus membran yang sifatnya itu beda dengan si gula atau elektrolit tadi. Jadi elektrolit atau gula kan larut sekali di air ya. Kalau Anda masukkan itu, dia larut gitu dengan mudahnya. Nah, sifat-sifat itu adalah sifat yang suka ke air ya. Disebutnya hidrofil. Sedangkan membran-membran saluran cerna kita itu adalah membran yang sifatnya lipofil. Nah, perbedaan antara hidrofil dan lipofil itu tidak memudahkan. Jadi tidak mudah bagi si ion atau glukosa untuk lewat begitu saja melalui dinding lambung atau dinding usus. Akhirnya ya tadi mekanisme penembusan melalui membran harus dibantu oleh energi, misalnya pakai pemecahan ATP ya. Di dalam tubuh ada sumber-sumber energi ATP dipecah dari ADP, ada energi, nah energi itu dipakai untuk membantu memasukkan molekul-molekul tadi ion atau glukosa misalnya ya. Jadi ya ada karakter-karakter obat yang kadang tadi ya sifatnya hidrofil, suka air, larut air, tapi ada juga yang sifatnya lipofil ya. Oke. Jadi ada nanti kita lihat ya di absorpsi ada macam-macam, ada mekanisme kayak filtrasi, ada difusi pasif, difusi aktif, difusi terfasilitasi. Jadi misal kayak tadi glukosa, biasanya ada namanya glukosa transporter ya. Di membran-membran itu ada glukosa transporter. Dia memang mengangkut alat pengangkut glukosa agar dia bisa melewati membran tadi.
dinding usus, dinding lambung misalkan gitu ya, atau di sel-sel tertentu. Kalau kayak pendapat vitamin B12 ya, vitamin B12 juga dia punya di bagian usus atau lambung ya, ini atau di bagian lambung bagian bawah itu ada kayak transport ya, alat pembawa bagi vitamin B12. Jadi kadang-kadang ada orang namanya anemia perniciosa ya, kekurangan B12 bukan apa-apa, bukan tidak cukup vitamin B12, tapi karena dia tidak punya alat pengangkutan, dia tidak memiliki pengangkutan bagi vitamin B12. Kadang-kadang mungkin sudah tererosi karena ada tukak lambung, sehingga hilang, ada bagian-bagian dari wilayah lambung yang hilang karena sudah terkikis ya. Nah, bagian yang hilang itu tadi mungkin memiliki tadi transporter bagi vitamin B12. Jadi ada kondisi-kondisi demikian ya. Oke. Eh, jadi di sini ada kalau di bagian bawah ditulis konsentrasi obat pada tempat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, tadi misalnya kita tadi ya memberi obat berupa oral ya, lewat oral atau mulut. Jadi eh, apa namanya, si obat ini ketemu macam-macam ya, asam lambung misalkan, terus nah, ketemu dengan enzim ya dan lain-lain. Jadi ketika dia terkontak dengan banyak apa ya media ya, tidak sekedar air saja H2O atau ini, tapi ada ada asam lambung, ada enzim, ada apalagi ya. Nah, itu sudah akan apa ya, mengurangi juga ya konsentrasi obat. Jadi kadang-kadang ada perusakan yang berjalan ketika si obat tadi ketemu dengan zat-zat tersebut. Jadi kadang-kadang terhidrolisis ya, terurai misalnya, dan akhirnya mempengaruhi konsentrasi si obat tadi. Jadi itu ada beberapa hal. Jadi kalau yang lewat mulut memang banyak masalah yang ada, ketemu macam-macam ya di wilayah eh, di mulut ya, ketemu cairan ludah, ada enzim-enzim di situ, masuk ke rongga di lambung dan seterusnya, ya, ketemu ini itu. Jadi ini ada apa ya? Sehingga biasanya kalau pemberian obat secara oral biasanya memang dosisnya lumayan tinggi ya. Nah, jadi karena tadi kita memperhitungkan obat ini akan ketemu macam-macam ya, ketemu macam-macam sehingga ada jumlah yang sudah terlarut siap diserap itu sudah berkurang sekian banyaknya. Jadi disiapkan dalam posisi konsentrasi atau dosis yang biasanya agak lebih besar ya dibanding kalau kita berikan lewat jalur-jalur yang lain. Gitu ya. Terus dosis ya, dosis tadi memang kita sudah apa ya, misal kayak tadi kita minum paracetamol 500 miligram ya misalnya, atau minum aspirin 250 miligram, atau mungkin yang eh, apa, antibiotik ya, amoxicillin misalkan 250 ada 500 misalkan ya. Itu masing-masing sudah diperhitungkan demikian ya. Oke. Terus tadi ada kelarutan ya, kelarutan obat di dalam lemak seperti apa, jadi lipofilitas obat tadi seperti apa ya, itu biasanya akan berpengaruh. Nah, eh, ini kita lihat ya, jadi kita lihat ada ATME, jadi kita sering apa ya, mengakronimkan A absorpsi, D distribusi, M metabolisme, E ekspresi ATME ya. Jadi ya diabsorpsi ada jalur macam-macam tadi, oral. Oh ya, oral juga kadang-kadang tidak oral yang ditelan ke lambung ya usus itu, tapi oral itu ditahan di dalam rongga mulut ya. Ada misalnya ada orang-orang yang angina pectoris mungkin ya, sesak apa sih namanya, merasakan nyeri di dada karena ada apa sih, eh, penyempitan pembuluh darah di diam ya, sehingga apa ya,
terjadi ketidakcukupan pasokan oksigen dan seterusnya sehingga merasakan rasa sakit di dada ya. Nah, pada orang-orang demikian angina itu biasanya ada pemberian obat masuk di mulut, tapi dia ditahan di dalam rongga mulut ya. Kadang diberikan di bawah lidah, disebut sublingual, atau diselipkan di balik pipi ya, itu bukal. Jadi ada namanya sublingual ini, jadi ada membran mukosa, maksudnya membran mukosa itu di rongga-rongga tubuh kita, yang di membran itu ada pembuluh darah. Kalau kita lihat di balik pipi kan, lihat ke dalam rongga mulut kan merah ya pipi itu, dalamnya ya merah itu tipis merah. Itu memang berhadapan dengan banyak pembuluh darah. Jadi ketika obat disimpan di situ, terlarut oleh media air ludah, karena memang obat-obat seperti sublingual atau bukal memang didesain sedemikian rupa sehingga ketika hanya ketemu cairan yang ludah yang sedikit saja, dia udah larut gitu ya. Dan langsung eh, larut lepas obat. Nah, obat langsung diabsorpsi di wilayah pembuluh darah di balik pipi tadi. Jadi obat tidak harus masuk ke dalam lambung khusus, tapi sudah di situ saja akan terabsorpsi dengan cepat. Sehingga efek-efek yang diinginkan secara cepat oleh tubuh bisa tercapai. Ya, ada yang lewat bukal atau sublingual. Kadang-kadang bisa dilewatkan kayak asma ya, pakai inhalasi ya. Jadi ada gas yang kita hirup atau kita semprotkan ya, nanti terhirup oleh saluran pernafasan nanti di dalam apa misalnya eh, bronkus misalkan ya, misalnya bronkus sedang ada serangan asma kan bronkokonstriksi ya, penyempit gitu. Obat-obat ini biasanya bersifat bronkodilatasi, mendilatasi bronkus. Jadi begitu kita hirup di sana, obat terabsorpsi di situ bekerja akan melawan efek konstriksinya ya. Jadi terjadilah pelonggaran. Jadi orang yang tadi ya sesak nafas akan lega kembali bernafas. Jadi itu pemberian apa bentuk-bentuk gas yang akan dihirup atau diinhalasi oleh kita. Kemudian eh, kalau suppositoria atau intravaginal mungkin bagi orang mungkin pernah ya ada yang bapak itu yang mungkin pernah ibu yang istri yang melahirkannya dipancing ya, memancing kontraksi uterus pakai misoprostol tablet, tapi tablet vaginal. Jadi bentuknya tablet masukkan ke dalam vagina, lalu dia sama kayak tadi ketemu cairan vaginal yang sedikit, dia udah terlarut, lalu dia mulai merangsang kontraksi di uterus ya contohnya itu. Sama kalau yang suppositorial, misal orang-orang yang susah buang air besar ya, contohnya kita pakai dulcolak misalnya, ada bisakodil, zat aktifnya ada bisakodil. Eh, si bisakodil di dalam dulcolak itu akan mempercepat gerakan peristaltik di rektum ya atau rektum. Jadi nanti dia akan memancing rangsangan untuk defekasi. Defekasi itu buang air ya, rangsangan untuk buang air. Yang tadinya susah, dia akan terdorong untuk eh, mendorong keluar apa namanya masa fesesnya, gitu ya contohnya. Itu masukkan di dalam rektum, lalu nanti dia akan larut di sana. Dia biasanya kalau suppositoria itu zat aktif tadi di apa ya dibawa oleh eh, pembawanya itu adalah oleum kakao lemak coklat. Jadi lemak coklat dipakai dalam obatnya untuk membawa obat-obat yang tadi ya lewat suppositoria. Lemak coklat kalau kayak kita pegang coklat kan langsung leleh ya. Begitu kita genggam lama gitu tanpa terasa dia leleh gitu ya. Sama kayak tadi oleum kakao yang tadi bentuknya tertentu ya ada memanjang begitu. Begitu masuk dalam rektum, ketemu suhu tubuh 37 derajat langsung meleleh. Obatnya lepas, lalu terlarut dalam media rektum, cairan rektum, lalu dia akan
terabsorpsi di sana, terlarut terus terabsorpsi di sana. Jadi, itu ya banyak jalur-jalur pemberian tadi yang bisa disampaikan ya dari berbagai bentuk persediaan obat untuk mendapatkan eh, apa ya penyampaian obat ke dalam tubuh tadi. Itu kemudian ada injeksi tadi ada intravena, intramuskular, subkutan tadi yang sudah kita jelaskan. Terus ada transdermal. Jadi mungkin mirip kayak kita pakai salonpas polio ya, itu ada yang ditempel, ada yang dioles untuk bentuk tertentu kayak gel atau bentuk salep atau kayak krim gitu ya. Tapi dia tidak sekedar kalau kayak apa salonpas kan mungkin hanya sampai di otot ya, kadang mungkin karena nyeri ya, nyeri di bagian otot kita akan memberikan obat, obat akan terabsorpsi lalu menembus sampai ke wilayah otot itu kita merasakan nyeri ototnya berkurang ya sudah hilang gitu. Tapi kadang-kadang tapi kalau yang transdermal dia tidak hanya sampai di situ, tapi dia sampai ke pembuluh darah. Jadi terabsorpsi sampai ke dalam pembuluh darah. Itu contoh ada transdermal apa ya untuk anti emetik ya, anti mabuk perjalanan biasanya. Eh, ada anak-anak yang kadang-kadang susah ya diberi obat anti mabuk perjalanan lewat minum begitu ya, entah itu sirup ataupun tablet malah muntah karena obat ya faktor obatnya dia susah menelan obat begitu ya. Itu kasih obat muntah padahal obatnya ditujukan untuk anti muntah. Susah terus itu pakai tempel, pakai patch atau tempel itu ada beberapa sediaannya. Itu contoh-contoh obat-obat. Nah, mungkin masih banyak obat yang lain yang disampaikan dengan beberapa jalur seperti ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan barangkali sampai di sini. Tunggu kalau ada. Belum ya. Oke, kalau belum kita lihat ini ya. Ya. Tadi sifat-sifat membran itu lipid, lemak. Ya, jadi biasanya secara umum obat-obat itu harus memiliki kelarutan di dalam lemak. Jadi kayak syarat gitu ya bahwa obat harus cukup lipofil, cukup larut di dalam lemak atau lipid. Karena kalau tidak punya kelarutan di dalam lemak, jadi penembusan ke dalam membran sulit dilakukan. Oke, ya, itu satu syaratnya. Terus yang kedua, eh, kita sering ya obat-obat itu punya sifat ya kayak asam. Misalnya minum vitamin C aja ya, dengan asam ascorbat, asam ya, asam efenamat, asam ya, dan lain-lain ya. Ada banyak ya obat-obat asam, asam barbiturat, barbital, luminal ya, obat-obat tidur itu asam juga. Nah, ketika obat-obat asam itu masuk dalam lingkungan saluran cerna, jadi misalnya masuk lambung ya, lingkungan itu cocok bagi obat asam. Nah, kecocokan itu kadang-kadang membuat obat itu bisa apa ya terlarut dengan baik terurai, tanpa terurai. Beda ketika misalnya obat asam itu masuk dalam lingkungan yang sudah pH-nya basah. Jadi lambung terus turun ya itu ketemu usus halus kan. Usus halus masih masih ada yang asam juga ya. Duodenum, ileum, yeyunum. Nah, itu semakin ke bawah semakin basah. Jadi ketika nanti obat asam itu sampai di wilayah usus halus bagian bawah, ketemu pH yang suasananya basah, kayak Anda mempertemukan asam dan basa ya, ketemu reaksi pembentukan garam gitu ya. Asam dan basa jadi garam. Ya. Garam itu adalah proses pengionan, ionisasi obat. Gitu. Jadi kadang-kadang ada obat-obat yang memang apa ya akan lebih baik begitu dia ketemu wilayah yang masih asam, absorpsi akan lebih banyak di situ ketimbang ketika dia sudah terpecah, terion membentuk garam yang ketika garam kan jadi larut air ya. Ketika dia sudah berubah garam, dia jadi larut air.
Dan sifatnya kayak tadi ya, kayak gula, kayak ion ya tadi ya. Kelarutan di dalam air menyulitkan dia untuk menembus membran. Gitu. Jadi apa ya, proses ionisasi yang terjadi di saluran cerna karena adanya pH lingkungan di saluran cerna membuat obat itu kadang-kadang jadi terionkan. Kalau sudah terionkan, ada kesulitan-kesulitan bagi si molekul obat untuk menembus membran. Gitu ya. Jadi makanya tadi obat-obat yang lewat jalur oral, lewat mulut itu ketemu banyak masalah ya, problemnya banyak ya. Ada asam lambung, ada pH yang dia lalui, berbagai macam pH. Jadi ada faktor-faktor yang nantinya akan mendegradasi atau apa ya, mengionkan ya tadi, sehingga tadi kadang-kadang menurunkan jumlah obat yang bisa terabsorpsi. Bisa dipahami ya. Jadi eh, untuk bisa melalui membran, dia harus bentuk masih utuh obat larut tapi utuh tidak terionkan, gitu ya. Begitu dia membentuk ion, kelarutan di dalam air tinggi, nggak akan penembusan ke dalam membran itu akan jadi lebih sulit karena tadi sifatnya sudah berubah. Ya, yang tadinya cukup lipofil, jadi sekarang hidrofil, larut air, suka air. Sementara membrannya adalah membran lipofil yang lemah. Gitu ya. Oke, itu kira-kira seperti itu. Eh, jadi kita biasanya mengupayakan obat itu utuh, larut tapi utuh sebagai molekul utuh tidak terion sehingga dia akan lebih terabsorpsi lebih optimal ya. Oke. Terus ini nah tadi dengan sifat-sifat obat. Sifat obat macam-macam ya. Kayak kita minum untuk kayak apa sih namanya, kina ya, pil kina untuk malaria itu basah. Beda dengan yang tadi ya, asamethinamat, vitamin C itu asam. Jadi bagi molekul obat yang sifatnya basah ya nanti mungkin dia malah akan lebih baik kalau dia didorong ke usus halus bagian bawah ya, supaya tadi kecocokan pH-nya lebih baik gitu ya, lebih lebih sesuai gitu. Jadi ya begitulah nasib obat yang harus dialami oleh masing-masing ini ya, karena sifat obatnya sendiri berbeda-beda. Oke. Eh, Tadi contohnya pH-pH yang ada, pH lambung sekian, usus halus. Kemudian bukan masih bergradasi ya setelah lambung, nanti ada sekitar 5, 6, 7, ya 8 tuh. Jadi dari usus halus sendiri kan panjang ya, jadi akan berbeda di masing-masing tempatnya tuh pH-nya juga agak berbeda. Baik. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ada difusi pasif tadi ya, ada beda konsentrasi. Jadi di dalam saluran cerna sudah molekul obat sudah pada terlarut banyak, konsentrasinya tinggi, dia bisa berdifusi secara pasif. Karena ada beda konsentrasi dari tinggi ke rendah. Jalan dan saya terdorong masuk ke dalam pembuluh darah. Beda dengan yang tadi sudah terion atau mungkin dari bentuknya adalah molekul elektrolit ya, elektrolit atau glukosa itu butuh difusi yang aktif yang harus dibantu oleh energi. Tapi dalam pemecahan ATP misalnya atau lewat adanya alat-alat transport jadi lewat di membran-membran di saluran cerna kita. Yang tadi ya difusi terfasilitasi, jadi ada yang pakai alat-alat itu tadi vitamin B12, glukosa, itu ada transporternya. Ya karena tadi saya ya jadilah sempurnanya kita ya diciptakan sedemikian rupa sudah banyak sekali fasilitas gitu ya, ada pengangkutan vitamin, pengangkutan gula, pengangkutan ion dan sebagainya. Oke, nah, terus tadi yang ion-ion yang kecil bisa lewat filtrasi.
tapi tadi biasanya memang harus tadi ya tetap ada bantuan ATP misalnya ya. Ada biasanya dikenal ada apa ya saluran ion atau kabel ion ya. Nah, iya. Itu kalau di dalam sel suka ada misalnya Na plus, K plus, ATP ase gitu ya. Nah, saluran itu melewatkan Na, natrium, atau kalium dia. Biasanya mereka bergantian apa ya memposisikan diri ketika sel itu mau aktivasi sel itu misalnya Na akan dimasukkan. Yang tadinya Na di luar, kalium di dalam bertukar. Na-nya masuk, kaliumnya keluar. Nah, untuk keluar masuk tadi butuh bantuan ATP tadi ya, oleh enzim ATPase. Jadi ada mekanisme-mekanisme seperti itu. Jadi kita lihat aja ya. Jadi tadi ada pengaruh dari ke- keasaman atau kebasaan pKa, keasaman atau pKb, konstanta kebasaan, lalu ada kelarutan di dalam lemak, ya, ya banyak faktor lah tadi ya, kira-kira. Sudah, banyak obat disampaikan lewat jalur oral ya, karena relatif aman. Ya, agak lambat memang ya dibanding injeksi, begitu suntik langsung efek datang dia relatif cepat. Tapi kalau oral telan dulu ya, tunggu berapa saat, mungkin 1 jam atau setengah jam itu baru ada efek muncul ya. Tapi dia keamanannya relatif tinggi ya dibanding yang injeksi. Injeksi gitu salah dosis, wah toksik gitu. Tapi kalau yang oral atau ada salah itu masih bisa kuras lambung misalnya, bilas lambung atau diemesiskan, dimuntahkan gitu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk membuang obat yang belum terlanjur terabsorpsi ya, supaya tidak sempat memberikan efek-efek toksik. Itu misalnya ada kayak orang-orang apa ya bunuh diri misalnya, atau mungkin menelan overdosis untuk ya nggak tahu apa itu tujuannya, tapi kadang-kadang eh, terlalu banyak menelan obat begitu ya. Nah, itu bisa diupayakan untuk mengeluarkan obat lewat emetik atau emesis ya, dimuntahkan sengaja supaya keluar lewat eh, mulut lagi gitu, sehingga obat tidak sempat terabsorpsi. Atau di kadang-kadang dia akali dipercepat pembuangannya juga bisa ya. Jadi tadi diionkan biasanya ya, ada obat-obat kita menelan apa kayak obat tidur misalnya, overdose obat tidur itu asam barbiturat, barbital, luminal, peronal itu asam. Kita sengaja basahkan supaya dia terion gitu ya. Kalau sudah terionisasi, kelarutan air tinggi, tidak diserap ya, tapi dibuang, dipercepat lewat urin. Jadi ada banyak upaya ya, atau mungkin pakai penjerap-penjerap juga bisa ya kalau kita kita pakai adsorben ya, ada atapulgit, karbon aktif ya, ada banyak yang bisa kita gunakan untuk mengikat obat-obat yang mungkin tadi posisinya berlebihan supaya tidak terabsorpsi tadi. Jadi, dari sisi keamanan dia boleh dikata paling baik lah. Terus ekonomis ya, praktis ekonomis, nggak pakai alat apa-apa, tinggal minum ya, tinggal telan tablet, tinggal sendokkan sirupnya gitu ya, nggak usah pakai alat-alat suntik dan sebagainya. Jadi mudah, praktis, ekonomis. Dari sisi harga juga murah ya. Kita kayak injeksi kan pasti udah sekian lah, 10.000 atau mungkin 100 ribuan ya. Karena memformulasi injeksi yang memang butuh kondisi ya steril, isotonik ya dan lain-lain, jadi butuh apa ya kondisional yang memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga membutuhkan biaya lebih banyak. Kalau si oral kan tidak ya. Dari kekurangannya eh, tadi ya biasanya memang karena banyak faktor di perjalanan tadi ya, di saluran cerna tadi terutama
Itu membuat kita harus memposisikan dosis itu agak lebih besar ya dibanding rute-rute lainnya. Terus tadi ya dirusak oleh asam lambung, ada mungkin malah sebaliknya obatnya mengiritasi lambung ya, banyak problem lah di situ ya. Itu beberapa kerugian dari pemberian oral. Sebaliknya yang intravena eh, itu cepat ya, karena langsung masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa distribusi melewati fase absorpsi tanpa harus ada fase absorpsi. Justru yang kadang-kadang lama adalah fase absorpsinya ya. Jadi untuk kayak kita setelah minum obat kan hancur larut ya. Fase absorpsi itu butuh waktu ya, mungkin sekitar entah mungkin 30 menit, mungkin 1 jam ya. Itu, belum kalau ada makanan misalnya ya, makanan mengganggu sekali ya penyerapan obat. Jadi kadang-kadang pada posisi tertentu kita gunakan sebelum makan. Tapi ada obat tertentu yang memang tadi mungkin ada sifat iritasi, ya kadang-kadang malah sarannya adalah gunakan setelah makan misalnya ya. Tapi memang sedikit banyak makanan yang ada di saluran cerna bersama dengan obat-obatan akan mempengaruhi kecepatan absorpsi ya, sehingga efek obat juga agak-agak tertunda gitu. Itu kira-kira. Oke, kalau yang tadi injeksi selain cepat, eh, apa ya, jadi obat tidak ada fase-fase tadi ya, perusakan apa ya, semua kita masukkan 10 miligram ya masuklah dalam darah 10 miligram gitu ya. Kalau tadi oral kita beri 500 miligram, yang masuk ke dalam darah mungkin hanya sepersekian ya. Jadi hanya sebagian saja, jadi tidak seluruhnya akan bisa terabsorpsi. Jadi itu dari sisi dosis ya. Eh, Kita langsung bisa kontrol kecepatan ya, kayak kita pakai infus atau masukkan obat lewat lewat jalur infus ya. Kita bisa atur berapa sih kecepatan obat untuk bisa masuk dalam pembuluh darah ya. Jadi kita atur ya, kayak infus kita atur tetesannya berapa tetes per menit gitu, itu bisa atur. Jadi kita kontrol ya, kita bisa kontrol supaya sesuai kebutuhan gitu. Jadi biasanya obat untuk bisa mencapai efek eh, aksi obat ya, efek farmakologi begitu, dia butuh konsentrasi tertentu. Misalnya, oh sekian mikrogram per mili dia sudah bisa memberikan efek analgesik misalnya ya, menghilangkan rasa sakit. Ya. Masukkan segitu sudah, jadi dia akan pertahankan gitu ya. Jadi bisa mengontrol. Terus jadi kita bisa prediksi dosis yang lebih tepat gitu. Tidak dengan yang oral tadi. Ya, sayangnya kalau tadi injeksinya kayak intravena, kalau sudah overdosis itu ya masalahnya susah karena sudah terlanjur masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi eh, akhirnya ya itu ya biasanya ya harus penanganan cepat ya, darurat gitu. Untuk tadi apa ya, di antagonis biasanya ya, kalau orang-orang misalnya menyuntikkan morfin gitu, sudah karena sudah lewat jalur suntikan, udah kita harus pakai obat yang berlawanan ya, memberi sifat berlawanan dari mengantagonis efek. Jadi kalau ini ada apa misalnya dapat penangkalnya gitu ya, kayak kita keracunan misalnya kegigit ular, ada bisa, atau apa, kita ada penangkal-penangkal seperti itu ya, antidotum namanya, antidotum atau antagonis obat ya yang bisa diberikan di kasus-kasus tertentu yang lewat jalur seperti ini. Di rumah sakit biasanya ada obat-obat itu tersedia di gawat darurat atau UGD misalnya ya, ada antidotum antidotum. Oke. Tapi tadi juga hati-hati juga, antidotum juga punya efek ya, sehingga kita harus berhitung berapa yang masuk tadi, berapa yang diinjeksikan tadi, karena apa-apa juga
mungkin harus diprediksi juga ya, kita harus lawan dengan jumlah obat yang kira-kira sama lah, setara gitu ya, ekivalen. Jadi ya tidak mudah juga ya untuk memasukkan antidotum, karena kita harus mengira-ira berapa yang masuk sudah berjalan dalam tubuh dengan yang harus kita eh, berikan obat antagonisme tadi, pelawannya tadi. Terus jadi ada apa ya, kayak sterilitas dijaga, tonisitasnya dijaga. Jadi harus mengatur formulasi sedemikian rupa. Kemudian dari distribusi, tadi ketika obat sudah masuk dalam darah, dia akan dibawa ya ke tempat-tempat kerja obat, misalnya mau misalnya obat anti epilepsi, kejang, obat ini begitu sampai di dalam darah, misalnya tadi memang lewat injeksi ya, masuk dalam darah, lalu dia akan dibawa ke otak sebagai area yang memang jadi target dari obat tadi. Itu contohnya ya. Akan beraksi di sana, menutup reaksi-reaksi kekejangan misalnya ya, sehingga kejang tidak terus berjalan misalnya. Eh, Kadang-kadang juga disimpan ya di jaringan tertentu ya. Kadang obat-obat itu eh, misal orang pakai hormon ya, kayak kita dulu pakai kontrasepsi hormonal ya, ada yang lewat suntik, ada yang lewat susuk, implan, ada yang lewat oral ya, pil KB misalnya. Itu sifat obat atau hormon dia itu larut lemak. Ya. Biasanya obat-obat ini terdistribusi, terbagi atau tersampaikan di tempat-tempat yang lipofil. Jadi kita di dalam tubuh ada jaringan-jaringan yang lemak ya, memang jadi tempat simpanan obat-obat tadi. Jadi terakumulasi di situ, yang terdistribusi di situ. Itu beberapa obatnya yang karena karakternya lipofilik, jadi tersampaikan ke wilayah yang lipofil juga. Nah, suatu kali misal ada kebutuhan akan pemakaian hormon tadi, darah akan membawa. Jadi si hormon yang sudah tertumpuk di sana akan diredistribusi gitu ya, diambil oleh darah untuk dipakai gitu ya untuk keperluan aktivitas tertentu. Contohnya. Eh, Terus ini kapiler, ya tadi ya ada molekul obat yang kadang-kadang cukup besar ya. Eh, Agak sulit untuk apa ya, didistribusikan juga ya. Ya, molekul-molekul protein itu biasanya menjadi apa ya, molekul besar yang agak sulit. Eh, tapi dia ada mekanisme tertentu memang yang eh, dipakai untuk ah, menyampaikan protein tadi ke suatu area yang menjadi tempat tujuan. Terus nah ini kayak ada organ-organ tertentu yang dilindungi gitu ya, ada sawar atau pelindungnya, misalnya otak tadi. Jadi dia ada terselubung oleh suatu barrier atau pelindung yang sifatnya lipofilik, lipofilik sekali ya. Jadi ya kalau obat-obat yang larut lemaknya, kelatannya tinggi di dalam lemak, dia bisa sampai ke sana. Tapi kalau tidak cukup lipofil ya tidak bisa sampai ke sana. Bisa, ya kayak tadi apa untuk antidepresa misalnya, atau eh, stimulansia, atau apa sih kayak tadi anti epilepsi gitu ya, itu punya lipofilitas yang memang cukup, tekanan lemak yang cukup, sehingga begitu dia sampai di dalam darah, terbawa oleh darah, ada sifat lipofil dan lipofilnya, otak juga punya area yang lipofilik, maka dia akan tersampaikan ke wilayah pada tersebut. Oke.
Terus kadang-kadang ya kayak kasus kehamilan ya. Kita lagi hamil, itu lagi hamil, terus ada bayi kan ya di janin dan di dalam kandungan yang kadang-kadang ikut kena dampak dari pengobatan gitu ya. Ada obat-obat tertentu yang bisa terdistribusi ke dalam plasenta. Ya kalau obat-obat yang aman sih nggak apa-apa, tapi kalau kadang-kadang ada obat-obat yang teratogenik ya, membuat kecacatan gitu ya. Jadi kita memang harus hati-hati ketika ada kondisi kehamilan, kita harus waspadai apakah obat-obat tersebut boleh diberikan atau tidak. Karena ketika misalnya kayak tadi penggunaan anti epilepsi ya, eh, ibunya menderita penyakit tadi, terus mungkin sebelum hamil ya sudah biasa mengkonsumsi obat-obat anti kejang ya, Phenytoin atau valproat atau apa, tapi ketika kehamilan muncul sudah ada kehamilan kita udah nggak bisa lagi menyampaikan obat tadi karena obat itu teratogen bagi si janin. Jadi dan obat itu tersampaikan lewat placenta dan menuju ke janin juga. Kalau tetap diberikan ya risiko untuk cacapan bagi si calon bayinya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Jadi biasanya dipilih-pilih sedemikian rupa. Ini kategori, biasanya ada kategori keamanan ya. Ada obat kategori A, kategori B itu boleh diberikan. Tapi kalau udah kategori C, D, atau X, itu apa ya klasifikasi untuk obat-obat yang tadi ya tidak dibolehkan itu yang masuk pada kategori C biasanya udah kalau bisa jangan gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada pilihan, mungkin terpaksanya yang diberikan. Biasanya diatur dosis supaya tidak terlalu sifat teratogennya tidak terlalu besar. Jadi, masih ada risiko C. Kalau D sudah jelas-jelas risiko, apalagi X ya. Itu ada label-label begitu pada beberapa obat untuk perhatian pada penggunaan pada kehamilan. Nah, nanti setelah obat itu terdistribusi, berikatan dengan tempat kerja obat, memberikan efek-efek obat ya, misalnya penekanan kejang, mungkin analgesik yang menghilangkan rasa sakit, atau mungkin tadi ke antibiotik ya, melawan bakteri ya dan sebagainya, atau virus. Dan setelah itu obat ya ini hampir semua obat punya ikatan-ikatan di dalam tempat kerjanya itu dalam kondisi yang tidak kuat gitu ya. Jadi tidak akan bertahan lama gitu. Beda kalau racun, toksin itu justru ikatan dengan molekul-molekul tempat kerja obat itu kuat sekali. Jadi itulah kenapa toksin mematikan gitu ya, karena ikatannya bertahan lama sekali, susah dipecah. Kalau obat cenderung lebih mudah untuk dipecah. Jadi bertahan hanya beberapa saat ya, mungkin kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang sampai 5-6 jam ya, dan seterusnya. Tadi ada eh, apa ya ikatan-ikatan yang terus bertahan, tapi suatu saat itu akan dipecah kembali, sehingga efek obat akan hilang. Jadi ada masanya obat bekerja, ada masanya obat berhenti bekerja karena ikatan-ikatan di tempat kerja tadi sudah tidak apa namanya tidak ada lagi gitu ya, dia pecah. Jadi efeknya akan mulai turun, 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 hilang. Terus obat ini akan diterminasi ya, akan dimetabolisme. Jadi ya didegradasi gitu ya supaya nanti bisa dibuang lewat organ-organ pengekskresi. Jadi lewat urin misalnya dia yang tadi obatnya larut lemak lipofilik dirombak oleh organ hati misalnya untuk didegradasi menjadi senyawa obat yang lebih hidrofil, lebih larut di air. Itu nanti ada ketemu di metabolisme. Dan di metabolisme dia ada fase-fase, ada fase metabolisme tahap 1, fase 1 itu biasanya ada reaksi-reaksi kayak apa ya, oksidasi, reduksi, yang tadinya gugus karbon banyak, metil, metil, metil panjang ya, itu karbon begitu, dipotong-potong, dekarboksilasi, demetilasi, deastilasi dan seterusnya.
supaya yang tadinya rantainya panjang lipofil jadi sekarang sudah agak berubah lebih hidrofil. Contohnya gitu. Itu di fase satu. Fase 2 kita kan apa ya mengikatkan suatu gugus yang memang sudah hidrofilik ke dalam molekul obat yang sudah didegradasi tadi yang fase satu. Jadi di fase 2 akan diikatkan, ya misalnya ditambahi kayak fosfat, jadi fosfat, fosforilasi, asetil, astilasi, ya, glukuronat, glukuronidasi. Jadi ada penempelan-penempelan gugus-gugus hidrofilik pada molekul obat yang sudah terdegradasi dari fase satu, ditambahi lagi di situ ya di fase 2 sehingga makin hidrofilik. Ketika makin hidrofil, makin larut di air, makin mudah terbuang bersama air. Ya, terbuanglah ke ginjal lewat urin. Itu sebagian besar obat akan diekskresikan lewat air air seni ya, atau air kemih ya. Walaupun ada juga yang obat-obat dibuangnya tidak lewat ginjal tapi ke feses. Ada ya jalur um, khusus, empedu, lalu nanti akan dibuang ke feses. Tapi sebagian kecil, jadi sebagian besar lewat urin. Ya. Oke, nah untuk apa ya memetabolisme atau merubah biotransformasi tadi butuh tadi enzim-enzim ya. Jadi di dalam organ besar utama untuk metabolisme adalah hati. Di sana ada banyak enzim namanya enzim-enzim sitokrom P450. Itu dia merupakan ada obat A, obat B, obat C ya. Dia banyak sekali sitokrom P-nya jenisnya macam-macam gitu. Jadi ada yang PA apa CIP ya, enzim sitokrom P450 jenis yang mana, nanti degradasi obat apa, ini obat apa lagi ya, jenis yang lain. Jadi macam-macam sekali. Itu yang ya, makanya hati penting sekali ya, begitu hati rusak, orang-orang kena hepatitis, kena sirosis hati, ya sudah, obat numpuk aja karena sudah tidak termetabolisme dengan baik, ya. Toksis ya, dan sebagainya. Sama kayak ganti ginjal juga kalau ginjal rusak, organ pengekskresi utamanya di situ, pembuangan agak berjalan lancar, terakumulasi, ya sudah ya, orang sudah ya tinggal makanya kadang-kadang terus butuh dialisis ya, hemodialisis gantikan fungsi ginjal. Kalau hati nggak ada yang ganti fungsi hati. Kalau di ginjal masih ada yang kita pakai. Oke. Nah, tadi terus ada setelah pengakhiran kerja, metabolisme berubah jadi hidrofilik, terbuang ya kita masuk ke fase eliminasi atau ekskresi tadi ya. Kadang-kadang obat-obat ini masih cukup lipofil, masih cukup lipofil sehingga ketika masuk di ginjal, di tubulus ginjal itu masih ada kemungkinan untuk ditarik lagi, direabsorpsi. Ya, jadi beberapa obat ada yang berputar ya. Jadi setelah dibuang ke ginjal, sudah siap dibuang, tapi kadang-kadang masih bisa diambil lagi oleh darah, terambil lagi. Jadi kadang-kadang ada perpanjangan kerja obat akibat penarikan lagi dari obat-obat yang sebetulnya sudah siap dibuang gitu. Ya itulah tubuh ya. Dan kadang-kadang kita eh, apa ya mencoba mempengaruhi kondisi ini di dalam tubuh. Jadi kayak tadi supaya racun tadi overdosis berbital ya sengaja kita melakukan pemasukan natrium bikarbonat untuk membasahkan ya. Karena asam bertemu basa, garam, garam itu larut air, pembuangan lewat urin akan dipercepat. Jadi yang tadinya mungkin overdosis mempengaruhi sifat toksisitas ya tadi meracuni tubuh lalu membuat kematian misalnya, kita bisa turunkan resiko tadi dengan cara seperti tadi, yang asam, obat asam kita coba garamkan lewat pemberian basa, ionisasi, nggak jadi diabsorpsi, pembuangan ke urin lebih dipercepat, ekskresinya lebih cepat, ya, sehingga pembersihan dari tubuh kita akan lebih cepat juga. Itu contoh-contoh kayak gitu ya, yang memang sengaja atau sebaliknya kita malah memperlambat supaya obat jangan dibuang gitu ya.
Contoh kayak apa ya, kita pakai apa, penisilin deh. Penisilin kayak orang-orang yang sudah sifilis yang sudah berat, kita kadang butuh dosis penisilin yang besar. Unit itu sudah berapa ribu unit gitu. Jadi kadang-kadang kalau sudah kondisi berat, ada neurosifilis itu udah repot, butuh dosis yang semakin tinggi semakin tinggi. Padahal eh, apa ya, ya mahal tentunya ya. Ada semakin besar dosis kebutuhan dosis akan makin mahal juga. Nah kita diakali dengan eh, tahu ya ada obat apa asam urat, ada probenesin. Obat ini bersaing dengan si proses ekskresi untuk penisilin. Jadi penisilin yang sebenarnya mau dibuang lewat ginjal, urin, itu ditahan oleh si probenesin. Probenesinnya akan keluar, penisilinnya tarik lagi gitu ya. Jadi kita tidak perlu dosis tinggi-tinggi, tapi dengan menambahkan semacam obat seperti tadi, mempertahankan obat itu masih bisa diputar lagi gitu ya, di-recycle supaya tetap beraktivitas ya, tidak dibuang tapi tetap beraktivitas lagi. Itu ya ada kali juga ya, ada akal-akalan di dalam pengobatan supaya tidak butuh terlalu dosis terlalu tinggi, supaya ya tadi mungkin meminimalisir biaya, mungkin efek samping juga ya, itu untuk ya, sisi efikasinya jadi lebih baik tanpa kita harus menambah dosis yang terlalu tinggi. Contoh-contoh. Ya, itu upaya-upaya dari dunia medis ya, sehingga bisa mengurangi kebutuhan obat. Ini dari ginjal ya, kadang-kadang ada obat-obat yang memang apa ya, bagi orang-orang tertentu yang sudah gangguan ginjal, ada yang masih bisa diberikan, ada yang sudah boleh tapi dosisnya dibatasi, ada yang sudah jangan dia, sebaiknya jangan digunakan obat tersebut karena sudah meningkatkan risiko kerusakan ginjal gitu ya. Jadi ada kategori-kategori obat tertentu yang dikatakan tidak aman, ada yang masih aman, yang ketika ginjal sudah bermasalah. Nah, eh, apa ya, efek obat, kerja obat itu kadang-kadang banyak faktornya juga ya. Ada orang kasusnya penyakitnya sama, jenis kelamin sama, orang yang berbeda ya, sama-sama perempuan misalnya, usianya udah kisarannya sama, penyakitnya sama, diberi obat yang sama, satunya efeknya bagus, satunya enggak, atau malah satunya malah efeknya lain ya, malah efek toksiknya malah atau efek sampingnya malah tinggi misalnya. Itu adalah banyak faktor-faktor ya, ada genetik, ya kepekaan, itu berpengaruh sekali. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Oh, kasusnya ini kasih. Ya, sebagian besar mungkin bisa, tapi kadang-kadang ada individu tertentu yang justru bermasalah. Itulah individu ya. Jadi kadang-kadang ada beda-beda gen tertentu yang membuat obat tadi terpaksa ya, kita harus hati-hati gitu. Harus pelajari dulu apakah ini bisa memberi efek yang bagus untuk si pasien ataukah sebaliknya. Jadi, itulah manusia ya, banyak faktor biologis yang kita nggak tahu, tadi mesti kita misalkan dicek dulu ya, dicoba, kalau ada keberhasilan dilanjutkan, tapi kalau ternyata kok ada efek samping, kok baik lagi efeknya ya, efek sampingnya, kita terus biasanya akan coba lagi untuk memilih atau mengganti obat misalnya atau mengurangi dosis. Jadi begitu lah ya. Faktor-faktor kayak faktor diet ya. Ada orang-orang yang eh, apa ya, kondisi kekurangan protein ya, protein. Nah, obat-obat itu punya yang namanya ikatan protein plasma. Nah, kalau orang-orang itu
gizi buruk, dia albuminnya, proteinnya itu rendah. Ya, padahal obat-obat tertentu memang harus diikat ya supaya tidak banyak terlalu banyak yang bebas gitu ya. Ketika obat ini banyak yang bebas tidak terikat oleh protein plasma, tosis beracun gitu ya. Jadi eh, kadang-kadang kita perlu melihat kondisi pasien dulu. Ini oh, kasusnya kok kondisi gizi buruk ya. Jadi kita harus sesuaikan dosis obat itu supaya tidak meracuni si pasien. Kita modifikasi dosis ya, kita atur dosis. Ya, sama kayak tadi orang gagal ginjal, kita modifikasi dosis. Ada gangguan hati ya, liver atau apa, modifikasi dosis. Atau memilih obat-obat yang berbeda. Ya. Jadi ada banyak upaya yang bisa dilakukan agar tidak apa ya mempengaruhi tadi sifat-sifat ketoksikan dari obat. Ya, karena obat pada pada dasarnya racun ya. Dan pada dosis tertentu dia berefek bagus bagi tubuh, padahal ketika dia berada dalam posisi berlebihan, dia tadi efek samping atau ketoksikan dia akan muncul. Terus di dalam jadi kayak faktor nutrisi tadi berpengaruh ya. Jadi ada kondisi pengaturan nutrisinya pas lagi kurang bagus ya berpengaruh pada kadar protein plasma misalnya itu mempengaruhi tadi ikatan-ikatan obat tadi. Terus eh, perbedaan fisiologis kayak bayi dengan orang dewasa atau orang dewasa dengan orang lanjut usia ya itu sudah beda-beda. Kayak bayi-bayi biasanya enzim-enzim pencernaan metabolisme belum banyak terbentuk ya. Jadi kadang-kadang toksis juga bagi si bayi gitu. Sehingga kita harus hati-hati juga memilih obat mana yang bisa diberikan mana yang tidak. Misalnya bisa ada sampai dosis berapa itu harus diatur. Di laki-laki perempuan juga kadang-kadang beda ya. Faktor lipid biasanya tinggi di perempuan ya. Jadi pada obat-obat lipofilik perlu disesuaikan untuk kondisi perempuan misalnya. Karena distribusinya itu akan lebih besar ya. Keterikatan obat di jaringan lipidnya akan lebih besar dibanding yang pria. Pria lebih banyak otot ya dibanding lemak misalnya. Ya mungkin orang yang tidak obes ya, orang normal lah. Oke. Terus ada interaksi. Jadi kadang-kadang kita kalau ini perhatikan pasien atau mungkin ada lah keluarga di rumah yang sakit, obat itu sampai 4 5 akan lebih dari itu ya. Itu antara obat satu dengan yang lain berpotensi untuk melakukan interaksi di dalam tubuh gitu. Ya, kayak tadi misalnya kita ada minum obat apa antasida ya untuk gangguan lambung, mah gitu ya. Obat itu basah. Padahal di dalam mungkin obat yang lain ada obat yang sifatnya asam. Itu sudah bermasalah ya kalau kita berikan bersama-sama. Jadi ya pengaruhi pada proses ionisasi obat, mengurangi jumlah obat yang diabsorpsi, efeknya berkurang gitu ya. Belum lagi kayak antasida itu ada kandungan kayak mungkin ada pernah ya alumina, magasida, itu aluminium hidroksida, alumina, magasida, magnesium hidroksida. Aluminium, magnesium itu molekul yang bisa mengikat obat. Ya. Jadi ketika Anda minum obat, misalnya antibiotik misalkan, bersama dengan magasida atau alumina sebagai antasid, terikat. Ketika terikat, dia tidak terabsorpsi, efeknya tidak ada ya. Infeksi jalan terus itu ya. Itu kira-kira. Jadi ada banyak masalahnya terkait itu. Oke, jadi dari interaksi-interaksi yang banyak macamnya lah. Ada interaksi itu nanti ada obat-obat yang kayak ini contoh apa anti epilepsi ya.
ketika kita biasa mengkonsumsi anti epilepsi, mungkin karena memang ada derita epilepsi, obat ini mempercepat kerja enzim bagi obat lain. Ya. Jadi ketika mungkin suatu saat ada gangguan lain, muncul penambahan obat, begitu, obat yang tadi tambahan tadi yang untuk gangguan lain tadi efeknya nggak bagus gitu, nggak efektif ketika tidak ada obat anti epilepsi yang dipakai gitu. Jadi karena tadi obat-obat anti epilepsi ini adalah obat-obat yang menginduksi atau mempercepat metabolisme bagi obat-obat lainnya. Contohnya kayak orang-orang apa ya pakai kontrasepsi oral atau hormonal, tapi dia penderita epilepsi misalnya pakai phenytoin, ribavirin, tapi nggak jalan. Padahal dia udah pakai, ya pakai pil atau pakai suntikan, gagal. Karena tadi ada tadi penurunan efikasi dari obat-obat hormon karena pengaruh dari obat-obat anti epilepsi yang digunakan tadi. Jadi ada banyak masalah juga ya. Jadi kita mesti ini bisa nggak ya dipakai bersamaan? Eh, oh bisa, tapi harus di jarak waktu misalnya. Ya ada minum antibiotik dengan susu ya tidak semua bang. Ada beberapa antibiotik yang tidak disarankan dengan susu ya ya tetracycline apa lagi ciprofloxacin. Kalau ketemu kalsium susu udah nggak efektif karena terikat oleh kalsium dalam susu. Ya sama kayak terikat oleh magnesium dalam algasida, terikat oleh aluminium dalam alumina ya atau zinc ya. Misalnya ada suplemen untuk meningkat imunitas ya, ada zinc ZN itu juga mengikat juga. Apalagi ya zinc, besi, zat besi juga ya, Fe itu sama juga mengikat beberapa obat. Jadi kadang-kadang kita harus uh, memperhatikan obat apa yang diberikan itu, lalu kita bisa membagi-bagi ya. Oh dia ini dulu jarak waktu baru obat yang berikutnya. Jadi tidak semua telan bareng-bareng blok masuk semuanya, tapi ada efek-efek yang tidak muncul karena tadi ada masalah interaksi. Eh, Terus tadi ya ada interval waktu ya tadi kan yang, supaya ya bisa kita ingin menghilangkan rasa sakit karena sakit gigi misalnya eh, biasanya obat-obat ini sekitar setengah jam dari di analgesik diminum ya ada minum apa konstan befenamat ya itu kira-kira setengah jam dia ada bekerja. Tapi kalau tadi ada makanan di dalam saluran cerna itu biasanya ada tertunda, ada lebih lambat gitu. Jadi kalau ada bikin agak cepat efek muncul ya gunakan saat kosong, jadi belum makan gitu ya supaya efek lebih cepat dirasakan. Misalnya, nah, nanti dia akan bekerja dalam waktu kira-kira berapa 4 jam lah kira-kira ya atau 4 jam. Jadi kayak kita pas anak-anak atau Anda lagi sakit demam gitu ya, pakai antipiretik, nanti kira-kira setengah jam demam udah turun. Nanti bertahan kira-kira 4-5 jam demam reda gitu ya, tapi nanti mulai panas lagi ya, mulai naik lagi. Kita udah minum, harus minum obat lagi gitu. Itu coba ada durasi atau waktu kerja obat. Jadi kita harus, nah, kadang-kadang ada obat-obat yang memang harus tepat ya, ya antibiotik ya, ada diberi amoxicillin, diberikan dalam waktu interval 8 jam ya, misalnya sehari 3 kali. Berarti kita harus hitung minum pagi misalnya sarapan jam 7 lah, jam 7 nanti kira-kira 8 jam kemudian berarti di jam 3 ya, jam 3 siang kita harus pakai obat lagi. Nanti dari jam 3 siang semalam berapa jam berapa ya, hitung lagi 8 jam lagi gitu. Nah, kalau kita tidak disiplin, tidak tepat, kadar antibiotik di dalam darah itu udah turun. Infeksi masih jalan, ya, karena masih dalam masa pengobatan. Biasanya bakteri-bakteri kalau dipapar antibiotik dalam konsentrasi yang cukup, dia akan dihambat pertumbuhannya,
dimatikan gitu ya. Tapi ketika konsentrasi dalam darah udah turun, kita mungkin lalai ya, karena mungkin karena kerja atau apa, harusnya jam 3 udah menelan obat lagi, mungkin baru sampai rumah jam 5, baru minum obat lagi. Ada kekosongan sekian jam. Nah, kosongnya atau turunnya kadar obat di dalam darah yang sudah di bawah kadar terapi, membuat si bakteri tahan, resisten. Ya. Jadi ada beberapa kondisi pengobatan yang butuh betul-betul kedisiplinan dia. Jadi interval waktu sekian harus diminumkan. Kadang-kadang ya kalau jadwalnya kadang nabrak tengah malam lah gitu tidur gitu ya. Ya gimana lagi ya, harus demikian. Kalau kalau dirawat di rumah sakit kan mungkin orang masih pakai injeksi ya, orang masih tidur, masukkan jalur infus saja udah, orangnya nggak kerasa juga, masih tertidur tapi obat masuk gitu ya. Tapi kalau di rumah kan harus menelan sendiri gitu. Nah itu ya mau tidak mau kita harus menjaga waktu tadi supaya tidak terjadi penurunan kadar obat atau kekosongan kadar obat supaya ya tadi infeksi-infeksi yang berjalan tidak berubah gitu ya, tidak mengalami fase-fase resistensi. Itu yang ya, banyak yang orang-orang kayak belum habis gitu ya, udah merasa oh udah nggak ada gejala, demam udah turun, udah reda, apa udah rasanya enak, udah tinggal aja, udah nggak dituntaskan gitu ya. Nah itu sama, sebetulnya dalam tubuh masih ada bakteri, tapi jumlahnya udah turun sehingga gejala tidak terlihat lagi, tapi masih ada infeksi sebetulnya. Nah itu yang mesti dituntaskan gitu ya. Kenapa kok antibiotik harus habis? Kenapa kok harus tepat waktu gitu ya? Jadi ada sisi-sisi yang memang harus ya, dipenuhi supaya tidak terjadi kondisi-kondisi resistensi. Nah, kadang-kadang sering ya orang sudah harusnya masih ada sehari 2 hari masih berlanjut, sudah ditinggal gitu ya. Atau kena lagi, karena kondisi fisik mungkin belum terlalu bagus, kekebalannya, eh, imunitasnya belum cukup bagus. Infeksi naik lagi, infeksi kedua, infeksi kedua biasanya lebih kuat daripada infeksi pertama. Nah, itulah tadinya mungkin kadang-kadang terpaksa diberikan dosis tinggi atau terpaksanya ganti obat yang lebih kuat yang jadinya seperti itu terpaksanya. Padahal kalau Anda bisa disiplin dan ya sesuai penggunaan, mungkin hal itu tidak terjadi. Ya. Terus tadi ya prediksi-prediksi kapan sih kita mau berikan lagi? Biasanya ada namanya waktu paruh obat. Di dalam kalau leaflet atau apa dan ada waktu paruh atau tes tengah obatnya, kita udah bisa prediksi kira-kira puncaknya konsentrasi obat akan dicapai di waktu paruh tadi. Waktu paruhnya atau tes tengahnya adalah 4 jam, berarti prediksi nanti obat ini kira-kira 8 jam lah kerjanya. Sehingga nanti pada waktunya sekitar 8 jam ya kita harus menggunakan obat itu lagi. Jadi bisa kita apa ya atur frekuensi pemberian itu berdasar dari data-data seperti itu. Oke, ini mungkin ya materi hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo kalau ada. Barangkali ada yang belum jelas. Saya, kalau yang PPT kedua ini saya belum translate. Tapi sebenarnya yang ceritakan tadi lah, kira-kira seperti itu ya, ceritanya seperti itu. Mungkin dia lebih agak panjang begitu ya, banyak slide-nya, tapi kira-kira apa yang saya tadi jelaskan ada di materi kedua pun seperti itu. Ya, ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah bisa ditangkap? Semoga sudah jelas ya. Jadi udah mungkin dengan mendengar penjelasan saya sudah paham lah, paling tidak sudah paham dengan tadi ya identika obat. Oke, masih adalah sekitar 30 menitan. Kalau mau didiskusikan, silakan. Mau tanya nih Pak, Ya, silakan. Oke. itu kan saya kan kalau beberapa pasien yang
memiliki eh, hipertensi ya itu kan dianjurkan ya. untuk ini apa penggunaan amlodipin itu ya. Oh ya, ya. Itu eh, tiap kali saya ketemu pasien ini kan ya kan saya kan Eh, baru dapat farmakologi kan baru sekarang. Tiap kali eh, saya ketemu pasien itu saya tanya untuk minum amlodipinnya itu saya nggak tanya antara 5 mili atau 10 mili kan. Selalu eh, pada jam di malam hari gitu loh. Nah, eh, saya tuh kadang berpikir kan pasien kan kalau harapan saya kan kalau ke tempat kita di gimnasium fisioterapi kan tensinya eh, terukur, jadi kan nggak sampai terjadi hipertensi sehingga nanti latihannya kan lebih enak gitu. Berarti apakah ada eh, beberapa obat yang memang dia itu waktu kerjanya itu em, pada saat malam hari dalam artian kan metabolisme kita oh sedang ya, ya. apa ya sedang istirahat atau bagaimana gitu loh Pak. Eh, Apakah boleh nggak sih Pak kalau misal obatnya itu misal ya amlodipin ini Pak yang saya sering eh, ketemu kan pasien-pasien itu diminumnya pagi hari sebelum mau treatment gitu. Karena kan kadang saya ketemu pasien nih pagi-pagi itu mereka tensinya kan tinggi gitu loh hipertensi akhirnya oh, kalau udah melebihi batas tertentu kita juga melakukan exercise itu juga nggak berani yang lebih oh, spesifik lagi gitu. Itu boleh nggak Pak? Setiap kali saya tanya sama pasien, pasiennya tanya ke dokter sarafnya bilangnya, oh ya tetap harus malam minumnya gitu. Jadi oh, ya, ya, ya. ngaruh nggak sih Pak? Apakah memang kinerja itu berdasarkan dari waktunya ke waktu metabolisme manusia itu sendiri atau eh, boleh nggak kalau misal amlodipin itu kita majukan di pagi harinya? Jadi minumnya itu setiap every morning setiap pagi kayak gitu Pak. Ya, Makasih. oke, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, memang ada beberapa obat yang apa ya, kalau dipakainya itu di jam tertentu ya. Eh, Contoh tadi amlodipin, terus apalagi kayak simvastatin, ya lemaknya untuk kolesterol, lipid itu hiperlipidemia atau itu juga ada jam-jam apa ya yang memang disarankan gitu ya sehingga efektivitas di dalam penekanan entah tadi entah tensi, entah metabolisme lemak itu lebih efektif, lebih berjalan lebih baik. Nanti ketika dia diberikan misalnya pagi, dipindah pagi. Ya sama sih sebenarnya ada efektivitas, tapi efektivitas itu akan lebih baik bila diberikan pada waktu-waktu yang eh, tadi sesuai. Ya. Jadi ya kadangkala ada beberapa catatan obat ya yang ya kadang ada yang kayak misalnya eh, untuk gangguan lambung gitu. Dia sarannya malam hari sebelum tidur. Karena apa ya peningkatan asam lambung itu akan terjadi di sekitar dini hari sampai pagi. Jadi ketika dia konsumsi malam sebelum tidur, dia antisipasi lonjakan asam lambung itu efektif. Gitu. Tapi kadang-kadang bisa diakali juga. Misal dosis katakan 80 miligram atau katakan berapa ya 40 miligram obat yang bisa ditelan satu kali malam hari sebelum tidur bisa dipecah 20 miligram malam, 20 miligram pagi itu ada juga yang seperti itu bisa. Tapi ya kadang-kadang memang ada beberapa apa ya kondisi metabolisme dalam tubuh atau faktor-faktor fisiologis dalam tubuh yang apa istilahnya ritmenya itu memang ada di jam tertentu sehingga untuk memindahkan jadwal pemberian itu jadi menurunkan efektivitas obat gitu. Jadi ya kayak tadi kenapa kamu dipilih kok pada malam ya itu mungkin ada alasan ke sana sehingga eh, efektivitas penurunan tekanan darah memang bisa ya barangkali ada apa ya tadi pada beberapa individu dengan dosis segitu kadang sudah tidak cukup ya sehingga kadang memang perlu sebenarnya perlu untuk konsultasi lagi ke dokter misalnya ada perubahan dosis misalnya atau mungkin perubahan jenis obat, tapi mungkin pada kelompok yang sama ya. Kadang-kadang itu kan obat yang disebutnya apa sih ya, pemblok kalsium ya, kalau di itu eh, bisa ada beberapa pilihan sebenarnya.
beberapa pilihan yang mungkin ketika tidak amlodipin ya atau nifedipin atau mungkin verapamil dari asam itu dia mungkin akan punya kerja yang akan lebih ya sampai pagi siang gitu masih bisa terkontrol misalnya. Jadi memang kadang-kadang ada yang kadang apa ya orang itu istilahnya bukan bukan jadi dia patuh patuh banget gitu ya patuh banget tapi dia tidak melihat kondisi ada perubahan kondisi gitu. Sebenarnya misalnya dengan perjalanan waktu kadang-kadang kan loh, kok tadi saya kok masih segini ya padahal dulu sudah berkontrol dengan obat ini gitu. Jadi mestinya kan dia segera sadar bahwa dia mungkin harus eh, komunikasi lagi ke dokter untuk mengatur ya entah dosisnya, entah mungkin ada penggantian obat gitu ya sehingga ada kontrol yang sudah berjalan kembali seperti dulu gitu. Orang kadang-kadang tidak berbuat seperti itu. Jadi sekedar saya sudah biasa pakai obat ini jalan terus gitu. Seringkali seperti itu. Jadi tidak apa ya tidak terlalu ya hanya sekedar mematuhi yang dulu dia terima dan berjalan sampai seterusnya gitu. Padahal kondisi berubah. Harusnya dia akan cek kembali, loh kok dengan obat dosis sekian kok saya tensinya kok masih naik di pagi atau siang gitu ya. Jadi mestinya ada perubahan dosisnya gitu. Ya, ya, itu mungkin Iya, ya, terima ada kasih Pak. lagi ya, sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan. Pak, saya tanya Pak. Ya, ya silakan. Tadi kan ada obat yang bersifat asam. Kalau dia Ya, masuk ke lambung terus cocok dengan sifat asam ya, kan bisa diabsorpsi langsung. ya, Tapi ya, ada yang dia harus bersifat apa tempatnya nggak cocok, dia bersifat basa dan terionisasi. ya, ya, Itu ada efek bedanya nggak Pak? Ibaratnya yang cepat di absorpsi apa yang enggak itu untuk pengaruh obat sendiri ibaratnya efeknya obatnya akan berkurang atau seperti apa terus ya, ada ya. ibaratnya menimbulkan racun-racun itu apa seperti gimana Pak Ya, penjelasannya? biasanya dengan faktor-faktor tadi ya, pH, beda-beda pH di lingkungan saluran pencernaan akan mempengaruhi efek jumlah yang utuhnya akan berkurang ya misalnya. Jadi ketika tadi misalnya asam berada dalam lingkungan yang masih lambung masih cocok ya absorpsi masih cukup bagus, tapi masuk usus halus yang bagian awal duodenum itu masih cukup asam juga ya. pH-nya masih 4 atau 5, jadi belum terlalu berubah. Jadi dari asam dari lambung yang asam ke arah usus halus juga bertingkat ya, bertingkat perubahan pH-nya. Masih ketemu lingkungan yang suasananya masih sedikit-sedikit asam juga, 4, 5, nanti naik 5 sampai 6 dia masih di bawah 7 ya. Jadi sebetulnya masih memberi kesempatan obat yang asam itu untuk tetap terabsorpsi gitu, istilahnya. Tanpa harus rusak atau tanpa harus terionkan tadi. Jadi ya tetap ada pengaruh sih ya. Makanya kita sudah bersiap dengan ketika memberikan oral itu dosis sudah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi agak tinggi ya, misalnya 500 miligram, 220 ya, kisarannya di atas itulah. Gitu. Apa beda dengan obat-obat yang rute intra apa intravena atau injeksi yang relatif kecil, maksudnya kecil karena udah langsung masuk tanpa tanpa gangguan macam-macam gitu ya. Tapi itu disetarakan nantinya, jadi ketika kita berikan oral, kita udah memperhitungkan berapa sih yang akan masuk dalam darah dalam jumlah yang utuh tadi. Itu sudah diprediksi. Jadi, ya, jadi dengan dosis katakan 220 atau pakai dosis yang 500 miligram itu nanti sampai dalam darah ya setara dengan obat injeksi yang misalnya jumlahnya 50 miligram gitu ya. Itu sudah diperhitungkan. Itu Eh, kira-kira. apakah ada penyakit tertentu ibaratnya yang tidak bisa apa, menabsorpsi obat itu dengan baik apakah ada Pak? Ya kayak apa tukak lambung biasa juga atau tukak Oh. duodenum ya itu banyak orang yang punya tukak-tukak itu sudah tidak sebagus lagi orang-orang normal jadi Oh. kadang-kadang ya terkendala apa kerusakan eh, wilayah permukaan di lambung atau usus ya usus halus tadi kadang-kadang ada bahkan yang
sudah dipotong dia. Kadang-kadang ada Oh. orang yang menderita kanker apa duodenum atau kanker di bagian kudus, pilorusnya itu bagian lambung tertentu yang sudah dibuang karena ada kanker misalnya, ya sudah ada wilayah yang Hmm. sudah tidak ada penyerapan lagi gitu. Jadi kadang-kadang ada dengan kondisi seperti itu ya penyampaian tidak bisa oral lagi, terpaksa udah di apa Hmm. suntik gitu, lewat suntik. Jadi Oke. melihat kondisi juga biasanya. Hmm. Oke. Ya, Oke, terima kasih Pak. ini dari monggo ada lagi. Kira-kira mungkin sudah cukup. Kalau sudah, saya rasa mungkin eh, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Dan kita lanjut lagi yang ke dinamika obat farmakodinamik. Baru nanti kita lanjut pada materi obat-obat yang sudah mungkin ya, tadi ada anti apa analgesik, anti radang, anti gangguan-gangguan untuk misalnya tulang. Mungkin ada banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang perlu ditangani seperti itu ya, atau mungkin ya stroke misalnya, tempat-tempat untuk penanganan seperti itu, hipertensi ya tadi. Gitu. Nanti kita akan masuk ke topik-topik itu. Oke ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan responnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya Ya. mohon izin.